Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas latihan 3.1 pencerminan atau refleksi matematika kelas 9 halaman 149. Nomor 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Pencerminan itu adalah sifat-sifatnya di mana benda awal dengan cerminnya itu atau bayangannya itu adalah bertolak belakang dan memiliki jarak yang sama. Coba kita perhatikan yang A. Apakah ini memiliki jarak yang sama? Hasil cermin dengan benda awal itu apakah sama jaraknya dan apakah bertolak belakang? Nah, coba kita cek seperti ini ya. Nah, ini sama ya, ini juga sama. Kita perhatikan titik-titiknya, ini juga sama jaraknya. Yang ini dengan yang ini sama ya. Nah, berarti yang A ini adalah merupakan hasil pencerminan ya. Ini adalah pencerminan. Coba yang B. Nah, kalau kita perhatikan ini dengan yang ini jaraknya sama nggak? Tidak sama ya, berarti ini bukan. Nah, apalagi yang ini juga bukan. Kalau yang D, nah ini kita perhatikan ini sama. Terus titik-titik sudutnya kita perhatikan saja apakah sama jaraknya dan bertolak belakang. Nah, ini gambarnya bertolak belakangnya. Nah, ini juga sama. Ini adalah pencerminan. Terus yang E juga pencerminan. Nah, yang F apakah ini hasil pencerminan? Ini juga. Ini kita perhatikan ya. Ini dengan ini jauh ya. Nah, berarti ini bukan hasil pencerminan. Nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Nah, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau kita lipat, dia akan membagi dua sama besar, saling bisa menutupi satu sama lain ya. Coba kita perhatikan. A ini ada berapa banyak simetri lipatnya? Ini tidak ada ya. Ini tidak ada, ini berarti 0. Kalau yang ini ada berapa? Yang D. Ini berarti ada 2 ya. Ini ada 2 simetri lipatnya. Ini vertikal dan yang horizontal ya. Nah, yang seperti ini. Ini ada 2. Kalau yang ini berapa? Ini persegi. Berapa banyak simetri lipatnya? Ini ada 4 ya. Ada 4. 1 2, terus diagonalnya 3 gitu ya, 4. Nah, ini sebagai bayangan aja ya, ini jelek banget ini simetri lipatnya. Ini ada 4 pokoknya. Terus ini juga sama, ini juga persegi, berarti ini juga ada 4 ya. Oke, berikutnya yang F. Yang F ini gambar kupu-kupu ada berapa ininya? Simetri lipatnya. Ini hanya ada 1 ya, yang itu warnanya vertikal saja ini. Nah, berarti ini adalah 1 simetri lipatnya. Kalau yang C ini adalah lingkaran. Ada berapa banyak simetri lipatnya? Ini mah banyak ya. Ini mah banyak. Lebih dari 1. Bisa 10, bisa 100. Nah, karena ini lingkarnya tidak tentu titik sudutnya. Oke, itulah dia jawaban nomor 2. 5 minutes later. Nomor 3, gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. A. Segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 7,4, L 9,2 dan N 3,1 terhadap
sumbu Y. Jadi ini segi 4-nya dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Oke, mari kita gambar. Nah, di sini saya sudah gambar segi 4 JKLM-nya ya. Nah, ini bentuknya. Nah, nanti ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Mari kita gambar. Nah, kalau kita perhatikan ini titik J-nya 2,2, berarti nanti bayangannya itu cerminannya tuh sebelah kiri ya. Nah, seperti sifat-sifat pencerminan, jaraknya harus sama. Ini cerminnya, jarak bendanya dengan cermin, dan cermin dengan bayangannya harus sama. Nah, kalau kita perhatikan ini jaraknya 1, 2, ada 2 jaraknya, berarti ini juga sama 1, 2. Nah, ini berarti ini adalah J aksennya di min 2,2. Oke, nah ini juga sama di K-nya. Kalau K-nya itu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini juga sama. Berarti ini 7 ya. Nah, ini di K aksennya berarti min 7,4. Nah, kalau kita perhatikan pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah itu adalah sumbu X-nya ya. Coba yang J-nya ini yang tadinya positif 2 menjadi negatif 2. Yang tadinya positif 7 jadi negatif 7. Sementara titik koordinat Y-nya mah tetap ya. Oke, berarti ini kita bisa juga jawab nih. Untuk yang M-nya berarti yang berubah di X-nya. Berarti ini sama dengan min 3, min 1 ya. Ini M aksennya di min 3, min 1. Jadi kita nggak perlu repot-repot panjang untuk menghitungnya. Kita tinggal lihat aja yang berubah itu di titik sumbu X-nya. Kalau 9, min 2 berarti L aksennya nanti di sini di min 9 min 2 gitu ya. Oke, jadi ini kita gambar J K L M. Nah, inilah dia gambarnya ya. Seperti ini ya. Sama ya. Nah, inilah dia jaraknya sama nih. Jaraknya sama. Oke. Itulah dia gambarnya. 3B, trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, E min 2,4, F min 2,1 dan G 4,-3 terhadap titik asal ya. Jadi trapesium ini akan dicerminkan terhadap titik asal atau titik pusat 0,0. Yuk kita gambar. Nah, di sini saya sudah buat keempat titik sudutnya yang berbentuk trapesium ya. Oke, kita akan buat bayangannya atau cerminnya terhadap titik asal. Nah, ini adalah nanti ininya pencerminannya. Jadi kalau D 4,0 berarti nanti bayangannya di sini nih, min 4,0 ya. Ini D aksennya min 4,0. Oke. Nah, yang E min 2,4 berarti nanti bayangannya di sini ya. Min 2,4 berarti di sini 2, min 4. Oke, nah ini dia. Inilah dia E aksennya min 2,4. 2, min 4 ya. Nah, ini dia bayangannya. Nah, kalau kita perhatikan kedua titik ini, kalau dia cerminkan terhadap titik pusat 0,0 atau titik asal, yang berubah apa coba? Nah, ini 4,0 menjadi min 4,0, min 2,4 menjadi 2, min 4. Berarti berubah menjadi X dan Y-nya jadi berubah ya. Nah, tanda X dan Y-nya sama-sama berubah. Yang tadinya min 2,4 menjadi 2, min 4. Berarti F-nya kita bisa buat nih, min 2,1 berarti di 2,1 ya kan. Nah, nih dikali negatif aja berarti. Ini berarti F-nya, F aksennya di 2,1. Oke. Nah, yang G juga sama. Kalau 4, min 3 berarti menjadi min 4,3. Jadi min 4,3 di sini. Ini dia G aksennya. Di 4, min 4,3. Oke, mari kita gambar ya. Kita gambar yang bendanya dulu.
ini dia DE EF FG. Nah ini dia. Nah ini dia bendanya. Terus cerminnya itu adalah yang ini. Inilah dia gambar daripada 3B. Seperti itu ya. 3C, segitiga ABC dengan titik sudutnya di A 4, -2 dan B 4,2 dan C 6,-2 terhadap garis Y sama dengan X. Yuk kita gambar. Di sini saya udah buat gambarnya dan cerminnya. Ini adalah garis Y sama dengan X yang akan menjadi cerminnya. Nah ini dia bendanya, benda segitiga. Ini segitiga siku-siku ya, ABC. Oke, nah ini kita cari bayangannya. Nah dari segi gambar sendiri untuk mencari titik ABC-nya seperti ini. Contohnya yang B aja ya, karena B dekat dengan cerminnya. Jadi kita ambil seperti ini, kita ambil garis horizontal dan vertikal. Kita ambil ke titik ke cerminnya seperti ini. Nah ini ya. Jadi ini juga nanti sama. Jadi kalau kita buat ini dia berarti dia ke sini 2 tingginya. Nah ini seperti ini. Jadi membentuk persegi ya. Nah berarti nanti B aksennya di sini nih. Nah gitu dia ya cara menggambarnya. Jadi B aksennya nanti di sini. B aksennya di ini berapa titiknya nih? 2,4. Oke, coba perhatikan. Yang tadinya B-nya 4,2, bayangannya menjadi 2,4. Oh, ternyata dibalik. Yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Gitu ya cara melihatnya. Ini juga sama. Yang A berarti kalau 4, -2 berarti cerminnya nanti di -2,4. Kita cari -2,4. -2,4. Oh, berarti di sini. Ini -2,4 di A aksen ya. Kalau kita buat garis seperti itu juga horizontal vertikal ke cermin juga nanti akan sama ya. Nah ini ya. Ini akan membentuk sebuah persegi. Oke, kita cari yang C. Kalau C-nya 6,-2 berarti nanti cerminnya -2,6. -2,6. Nah ini -2, berarti di sini. Ini dia. Nah ini. Ya, di sini C aksennya -2,6. Oke. Kita gambar sekarang. Berarti A ke B, B ke C, C ke D. Nah inilah dia bayangannya ya. Oke, jadi inilah dia jawabannya. 3D, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O-2,1, P-nya 0,3 dan Q-nya 2,2 terhadap garis Y sama dengan min X. Nah ini kita gambar ya. Oke, di sini saya sudah buat. Ini cerminnya Y sama dengan min X dan ini adalah titik segitiganya OPQ ya. Nah, ini kita cari bayangannya. Masih sama seperti yang tadi. Kita ambil saja dia, kita hubungkan ke cerminnya ke sini. Yang juga sama. Nah, dia akan membentuk sebuah persegi. Nah, berarti nanti dia di sini ya. Oh, berarti bayangannya di sini. Nih. Ini bayangan O aksen di -1,2. Oke, nah coba kita perhatikan apa yang berubah. Yang tadinya -2,1 berubah menjadi -1,2. Berarti dia Y-nya dinegatifin, X-nya juga dinegatifin ya. Jadi min Y, min X ya. Min Y yang tadinya X, Y kali cerminkan terhadap Y sama dengan min X berubah menjadi min Y, min X gitu ya. Nah ini dia
Berarti kalau P-nya 0,3, dia nanti bayangannya di sini ya. Di min 3,0 di sini. X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti ini dia P aksennya min 3,0. Kalau Q-nya 2,2, berarti berubah menjadi min 2, min 2 ya. Min 2, min 2. Nah, di sini. Ini Q-nya min 2, Q aksen min 2, min 2. Oke, ini kita bisa gambar sekarang. Berarti bayangannya di sini. Nah, ini bayangan bendanya. Kalau benda awalnya itu di sini. Ya. Bisa dilihat ya ini ya. Perbedaannya. Nah, inilah dia gambar awalnya ya, dan bayangannya ini. Oke, itulah dia jawabannya. 3E, segi 4 W X Y Z dengan titik sudutnya di titik W 2,-1, X-nya 5,-2 dan Y 5,-5 dan Z 2,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Yuk kita gambar. Oke, di sini saya sudah buat benda awalnya. Ini benda awalnya W X Y Z, dia berbentuk jajar genjang, dan ini adalah cerminnya. Sekarang cermin di Y sama dengan 2. Oke, coba kita cerminkan. Ini titik W-nya kita ambil aja jaraknya dengan cerminnya berapa? 1, 2, 3. Berarti cerminnya 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. Ini cerminnya sekarang. Ya. Cerminnya di W aksen 2,5 ya. Nah, coba kamu perhatikan, yang tadinya 2,-1 berubah menjadi 2,5. Nah, rumusnya itu bagaimana? Nah, kalau berarti yang kita bisa buat rumusnya, kalau dia X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K gitu ya, maka nanti bayangannya menjadi X, 2 kali K dikurangi titik Y-nya. Nah, ini dia, 2K kurang Y. X-nya mah tetap. X-nya tetap, tapi Y-nya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Coba kita cek ya. Ini 2-nya tetap, dan titik ininya, bayangan Y-nya menjadi 2 kali 2, nih ya, 2, jadi 2 kali K. K ini adalah cerminnya. 2 kali 2 kurang min 1. 2 kali 2 kurang min 1. Jadi 5-nya. Oke. Berarti udah benar. Coba di titik X 5, min 2. Berarti nanti 2 kali min 2, bukan, 2 kali 2 dikurang min 2. Berarti X-nya nanti saya buat sini ya. X-nya itu 5, min 2. Nanti kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, maka menjadi 5, 2 kali 2 dikurang min 2. Berarti 6 ya. 2 kali 2, 4 tambah 2. Nah, berarti 5,6. Nah, di sini berarti dia 5,6. Nah, ini. Di sini. Ya, ini X-nya 5,6. Nah, begitu juga dengan yang ini. Y-nya. Berarti Y-nya 5,-5. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2 menjadi 5, 2 kali 2 tambah 5 jadi 9. Oke. Kalau Z-nya juga sama. Kalau dia 2,-4 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2 menjadi 2 kali 2 tambah 4. Berarti 8 ya kan? Nah, ini dia. Oke. Nah, ini nanti kamu gambar bagaimana bentuknya. Oke, seperti itulah jawabannya. Nomor 4, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sama seperti yang tadi ya, ini cerminnya Y sama dengan X. Nah, ini benda awalnya. Nah, ini kita mau cari hasil cerminnya atau bayangannya. Ya udah sama seperti yang tadi. Nah, ini kita ambil aja.
kita hubungkan ya, menjadi sebuah persegi. Nah, ini berarti nanti titik ini titik E aksennya. E aksennya berarti di 1,-1. Ini juga sama, kalau D-nya itu di 1,3 berubah menjadi, kalau di ini 1,3 ya, 1,3 berubah menjadi, ini kita gambar sini, ini 3,-1 ya, ini -1,3. Terus yang F nya juga sama, ini kita ambil garis seperti ini, berarti nanti di sini di 1,-3. Ini F aksen 1,-3. Ini F nya titiknya di -3,1, berubah menjadi 1,-3. Oke, inilah dia bendanya. Kita gambar. Oke, inilah dia jawabannya. Nomor 5, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Nah, ini garisnya. Nah, kalau kita cerminkan, apakah dia akan membentuk huruf yang sama? Nah, ini saya sudah jawab ya. Di sini yang akan menghasilkan huruf yang sama dengan bentuk yang sama itu adalah B, C, D, E, H, I, K, O, dan X ya. Inilah dia alfabet yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap garis ini. Oke, itulah dia jawabannya. Nomor 6, segi 4 KLMN dengan titik sudut di K-2,4, L-nya 3,7, M 4,8, dan N -3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K aksen-aksen, L aksen-aksen, M aksen-aksen, dan N aksen-aksen. Jadi artinya ada 2 kali pencerminan. Oke, kita buat ya, kita jawab. Nah, saya buat di sini aja. Nomor 6 ya. Kalau K-nya itu adalah 2,4, kalau dicerminkan terhadap pertama sumbu X nih. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti K aksennya berubah menjadi, nah kalau kita tahu kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti yang berubah itu titik koordinat Y-nya menjadi di sini 2,-4. Oke, nah ini K aksennya. Berikutnya ini dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Nah kita tahu kalau dia pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka yang berubah itu apa? Koordinat Y-nya dibalik dan X-nya. Ini menjadi -4,2. Inilah dia K aksen-aksennya. Gitu ya. Nah, begitu juga yang lainnya. L-nya itu 3,7 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka berubah menjadi 3,-7. Nah, ini dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Maka L aksen-aksennya berubah menjadi -7,3. Gampang ya. Sekarang yang M. M-nya 4,-8 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka ini menjadi, ini tadi L aksen, ini M aksennya menjadi 4,8. Nah, berubah ya titik Y-nya. Ini kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Maka M aksen-aksen menjadi 8,4. Udah dibalik aja ya, 4,8 menjadi 8,4. Yang terakhir, N. Titik N-nya di -3,-5. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Maka N aksennya menjadi -3,5. Ingat ya, yang berubah hanya titik Y-nya doang. Nah, ini kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Maka N aksen-aksennya
berubah menjadi, kita balik, Y, X 5, min 3. Nah inilah dia K aksen aksen, L aksen aksen, M aksen aksen, N aksen aksen. Gampang ya? Nomor 7, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasilnya refleksinya berkoordinat di H aksen 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 2,3, I 8,-4 dan J min 6,-7. Tentukan koordinat HIJ. Di sini sudah diketahui hasil cerminnya, di mana dicerminkan sebanyak 3 kali sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Berarti ini kita balik ya. Oke, kita mulai dari H aksen 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 2,3. Nah ini kita balik prosesnya. Ini dicerminkan terhadap titik asal titik 0,0 ya. Berarti kita tahu kalau dicerminkan terhadap titik 0,0 berubah menjadi min X, min Y ya. Berubah menjadi, ini menjadi H aksen aksennya, berarti di min 2, min 3. Oke, bisa ya, min X, min Y. Oke, nah sekarang H aksen aksen ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ya, ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, apanya yang berubah yuk? Titik X-nya ya. Nah, maka ini menjadi H aksennya berubah menjadi, titik X-nya berubah, yang tadinya min 2 menjadi 2, min 3. Nah, inilah dia bayangannya. Oke. Nah, yang terakhir, ini dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, apa yang berubah? Y-nya yang berubah, ya. Titik koordinat Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Maka ini menjadi H di 2,3. Oh, ternyata tetap di 2,3 ya. Maka ini kita bisa dapat titik yang lain. Ini I, coba kita cari di 8,-4. Ini dicerminkan terhadap titik 0,0 di I aksen-aksen, maka berubah menjadi min 8,4. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka berubah menjadi di mana? 8,4 ya. Kalau dicerminkan lagi terhadap sumbu X, maka berubah menjadi 8,-4. Oh, kembali ke titik awal. Berarti J-nya juga sama ya. J-nya juga sama. Ini melewati proses yang sama, maka nanti J-nya itu kembali lagi di titik min 6,-7 ya. Ternyata begitu. Oke, inilah dia jawabannya. H, I, dan J. Oke.